Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabar hari ini? Baik, Bu Guru. Hari ini semuanya masuk apa enggak? Enggak, ada yang masuk di dalam. Ada yang tidak masuk, Bu Guru. Dia sakit. Selain nyanyi, belajar. Itu ada, Bu Guru. Mana yang belum masuk? Dia pergi, Bu Guru, ke kantin. Pemularan adalah ya. Jadi di materi laju dan mode reaksi ini, sebelum kita masuk di materi ini yaitu laju reaksinya, kita harus mengerti apa itu molaritas atau pemularan. Tadi sudah dibahasnya yaitu pemularan itu adalah konsentrasi atau kepekatan dari suatu larutan yang menggambarkan jumlah mol zat. Sekarang kakak mau tanya, apa sih artinya kita belajar molaritas? Ada yang tahu nggak contoh molaritas dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Bensin. Apakah lanjut Contoh molaritas di kehidupan sehari-hari. memakai minyak gas? Memakai minyak gas. Jadi kalau di kehidupan sehari-hari itu molaritas itu berperan kan molaritas ini sangat berhubungan dengan konsentrasi zat. Nah, jadi kalau misalnya contoh dalam kehidupan sehari-hari itu kalian tahu deterjen? Tahu. Nah, penggunaan molaritas di deterjen itu adalah ketika deterjen itu tidak, jadi ketika deterjen itu dibuat dengan konsentrasi zat yang lebih tinggi, maka dia akan memiliki daya membersihkan kotorannya itu lebih bersih. Jadi seperti itu contohnya. Terus ada juga dalam pembuatan obat. Nah, jadi kalau pembuatan obat itu biasanya kita mau mencampurkan suatu obat untuk misalnya menghasilkan obat demam atau obat flu. Jadi ada yang zat yang dilarutkan. Nah, zat yang dilarutkan itu harus sesuai takaran molaritasnya, yaitu konsentrasinya harus sesuai dan banyak dari zatnya itu juga harus sesuai. Oke, baik, kita masuk di materi. Yang pertama adalah kemarin yang dicatatnya apa? Pengertian dari pemularan. Oke, pemularan adalah ukuran yang menentukan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi yang ditandai adalah yang digarisbawahi adalah 1 liter larutan. Oke, 1 liter larutan. Kemudian ini adalah konsep fundamental dalam kimia yang membantu dalam pengukuran konsentrasi dan interaksi larutan. Pemularan penting dalam berbagai aplikasi termasuk penelitian kimia, industri, kemudian ada laboratorium di mana operasi dalam pengukuran konsentrasi sangat diperlukan. Untuk contoh di kehidupan sehari-hari tadi ada apa? Jadi semakin besar konsentrasi zatnya maka semakin bersih yang dihasilkan oleh cairan deterjen tersebut. Kemudian hubungan dari
Kemudian O-nya ada berapa? 4. O-nya ada 4 berarti 4 kali 16. Di sini 3 sama 1. 4 kali 16 64. Jumlahnya adalah 98. Ya. Nah, kemudian kalau sudah dapat
67 gram ini berapa mol sih hasilnya? Itu dicari dengan cara kita membagi hasil apa yang dibagi? hasil hasil dari 37. Hasilnya, mol HCl-nya itu kita menggunakan rumus MR sama. Oke, hanya berapa? Hanya satu dikali satu ditambah CL berapa? Kali lagi 36,5 sama dengan 1 tambah 5,5 36,5. Oke, untuk mencari molnya, mol dari HCl adalah 37 gram larutan ini kita bagi. Ini ya. Mol sama dengan 37 dibagi dari MR-nya 36,5 sama dengan yang menyebabkan adalah 1,014. Hasil pengaman berapa? Enggak kan kita udah, ini kan kita udah cari. Kalau misalnya kita mau menuliskan kan ini 37/100. Jadi kan jadinya 37% kan? Ya. Jadi kalau kita mau mencari, kalau dia larutannya udah 100%, otomatis kalau dia 37% diubah kurang dia bakal tetap jadi 37. Jadi kan kalau misalnya 15% dari 100 berarti 15. Ya, sudah boleh. Oke, kemudian kita udah dapat mol dalam 100 gram lautannya adalah 1,014 konsentrasi per liter. Oke, kemudian ada densitas. Kita masukkan nilai densitasnya. Nilai densitas. Densitasnya itu sebesar 1,19 G per R. Harus diubah nggak? Harus diubah menjadi 1 liter apa tidak? Harus ya, karena kan tadi sudah digarisbawahi bahwa panas itu adalah satuannya di liter. Oke, jadi kita ubah ya. Berarti ini dikali 1000 ml dikali 1,19 G per ml. Sama dengan